Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Irma Yuliana Nuranggraini, Desi Fitriani, Risa Mirasanti akan mempresentasikan tentang pengembangan pembelajaran menulis. Yang A, materi menulis di SD. 1. Pengertian menulis. Menurut KBBI, pengertian menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan atau seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Beberapa pengertian menulis menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Nur Jamal dalam Sumirat Darwis tahun 2011 halaman 69, beliau menerangkan bahwa menulis merupakan sebuah keterampilan berbahasa, merupakan kemampuan seseorang di dalam mengemukakan sebuah gagasan, perasaan, dan juga pemikiran-pemikiran yang dimiliki kepada orang ataupun pihak lainnya dengan menggunakan sebuah media tulisan. Yang kedua, menurut tarikan dalam Syarif Zulkarnaini Sumarno tahun 2009 halaman 5, beliau menerangkan bahwa menulis ialah mengekspresikan secara tulisan sebuah gagasan, ide, pendapat, ataupun pikiran dan juga perasaan. Yang ketiga, menurut tarikan 1986 halaman 15 yang mengatakan bahwa menulis yang bisa diartikan sebagai kegiatan di dalam menuangkan ide atau gagasan dan dengan menggunakan bahasa tulisan yang mana sebagai media penyampaiannya. Kemudian yang terakhir, menurut Lado dalam Elina Syarif Zulkarnaini Sumarno tahun 2009 halaman 5, beliau juga mengungkapkan bahwa menulis merupakan meletakkan sebuah simbol grafik yang memiliki bahasa yang dimengerti orang lain. Yang kedua, manfaat menulis. Ada manfaat menulis menurut Horizon dalam Darmadi tahun 1996 halaman 3-4, di antaranya yaitu yang pertama, kegiatan menulis ialah sebagai sarana untuk dapat menemukan sesuatu, di dalam artian bisa mengangkat ide dan juga informasi yang ada pada alam bawah sadar diri kita. Yang kedua, kegiatan menulis bisa memunculkan sebuah ide baru. Yang ketiga, kegiatan menulis bisa melatih kemampuan mengorganisasi dan juga menjernihkan berbagai konsep ataupun ide yang kita miliki. Yang keempat, kegiatan menulis bisa melatih sikap objektif yang ada di diri seseorang. Yang kelima, kegiatan menulis bisa membantu diri kita supaya berlatih memecahkan beberapa masalah sekaligus. Yang keenam, kegiatan menulis di dalam sebuah bidang ilmu akan memungkinkan kita supaya menjadi aktif dan juga tidak hanya menjadi penerima informasi. Yang ketiga, tujuan menulis. Menulis adalah aktivitas yang mempunyai tujuan. Tujuan menulis dapat bermacam-macam, bergantung pada ragam tulisan. Secara umum, tujuan menulis dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberitahukan atau menjelaskan, yang kedua meyakinkan atau mendesak, yang ketiga menceritakan sesuatu, yang keempat mempengaruhi pembaca, yang kelima menggambarkan sesuatu. Selain itu, tujuan menulis dapat juga ditinjau dari segi kepentingan pengarangnya. Menulis dari segi itu memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penugasan, tujuan estetis, tujuan penerangan, tujuan pernyataan diri, yang terakhir yaitu tujuan konsumsi. Yang B, media dalam pembelajaran menulis. Yang pertama, pengertian media pembelajaran membaca. Media pembelajaran adalah sebuah perantara atau pengantar yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk merangsang dan memotivasi siswa dalam proses belajar. Dalam konteks pembelajaran menulis, media dapat diartikan sebagai alat bantu untuk mempermudah proses pembelajaran dan pemahaman materi untuk siswa. Kemudian yang kedua, jenis-jenis media pembelajaran menulis. Yang pertama, gambar sebagai media. Yang kedua, pengembangan menggunakan audiovisual. Kemudian yang ketiga, pilihan media tradisional. Yang keempat, pilihan media teknologi mutakhir. Selanjutnya, C. Model pengembangan menulis. Yang pertama, model pembelajaran menulis dengan pendekatan proses. Menurut Tomskin dan Hanskison 1995, model pembelajaran menulis dengan pendekatan proses meliputi 5 tahap, yaitu pra-menulis, tahap menulis draft, tahap revisi, menyunting, dan tahap publikasi.
Yang kedua, model pembelajaran menulis imajinatif. Langkah-langkah pembelajaran menulis imajinatif yaitu yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran kompetensi dasar. Yang kedua, guru menjelaskan secara singkat cara membuat sebuah tulisan atau karangan. Yang ketiga, guru membagikan kertas kerja sejumlah siswa. Yang keempat, setiap siswa membuat tulisan atau karangan dengan daya cipta dan kreasinya sendiri. Yang kelima, setelah selesai, guru menunjuk salah satu siswa untuk menampilkan atau membacakan hasil tulisannya atau karangannya. Yang keenam, setiap satu siswa selesai langsung diberi aplaus. Siswa yang lain diberi kesempatan menyampaikan tanggapan, pendapat, kritik, atau saran atas karangan siswa tersebut. Yang ketujuh, guru menunjuk siswa lain atau menawarkan siswa lain yang menyatakan siap untuk membaca karangannya. Yang kedelapan, demikian seterusnya sampai seluruh siswa tampil membacakan hasil karangannya. 9. Evaluasi meliputi isi karangan, kalimat, pilihan kata, penggunaan ejaan, tanda baca, dan sebagainya. Yang terakhir, kesimpulan. D. Bahan ajar dalam pembelajaran menulis. Menurut Depdiknas 2008, bahan ajar berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pedoman bagi siswa untuk mencapai substansi kompetensi yang harus dikuasai. Dan yang terakhir, sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Berdasarkan bentuknya, bahan ajar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Bahan ajar cetak, bahan ajar dengar atau audio, dan bahan ajar pandang atau audiovisual, dan yang terakhir, bahan ajar interaktif. Selanjutnya, penilaian dalam pembelajaran menulis. Penilaian terhadap kemampuan menulis permulaan dapat dibedakan atas. Yang pertama, penilaian terhadap hasil latihan menulis. Latihan-latihan menulis banyak ragamnya, misalnya sebagai berikut: latihan menyalin, dikte atau imla, melengkapi atau mencocokkan gambar dengan tulisan, dan mengarang sederhana. Yang kedua, penilaian terhadap hasil tes menulis. Penilaian terhadap hasil tes menulis dilakukan guru selama proses belajar mengajar berlangsung, sedangkan penilaian terhadap hasil tes menulis dilakukan melalui tes formal secara khusus. Alat penilaian tes yaitu serangkaian pertanyaan atau tugas untuk mengukur percakapan tertulis dan perbuatan. Tes menulis bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam melambangkan unsur-unsur bahasa dan keterampilannya, menuangkan ide, gagasan, dan perasaannya secara tertulis. Tes yang dapat dilakukan yaitu menyalin kalimat atau wacana pendek, menyusun kata-kata atau kalimat acak menjadi kalimat atau wacana yang baik, membuat cerita gambar, membuat gambar dan ceritanya, merangkum karangan, memparafrase, menyusun karangan sederhana, menyunting dan memperbaiki karangan, menanggapi secara tertulis suatu wacana. Yang kedua, alat penilaian non-tes. Teknik non-tes ini dapat dilaksanakan dengan observasi, wawancara, dan portofolio. Yang terakhir, rancangan awal produk pengembangan pembelajaran menulis. Produk yang dapat dikembangkan sebagai bahan ajar untuk melatih kemampuan siswa menulis yaitu buku menulis yang di dalamnya berisi huruf abjad, besar, kecil, dan angka, serta sudah menggunakan konsep meniru huruf berupa titik-titik. Di dalam buku juga terdapat gambar yang berkaitan, misalnya gambar apel untuk huruf A, gambar balon untuk huruf B, dan seterusnya. Apabila siswa sering meniru huruf yang terdapat dalam buku, maka siswa akan dapat meningkatkan kemampuan menulisnya dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.